Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan update lagi ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, selamat datang kembali di hari Senin, teman-teman. Tanggal 12 Juni, kita akan coba untuk update ya seperti apa kondisi dari market kalender ekonomi untuk hari ini. Hari ini sih nggak ada news yang terlalu gimana-gimana. Ini dari data soal new loans dari China dan juga Bank of England yang akan ada speech. Ini dari membernya, namanya Men. Itu event yang penting itu ada esok hari, teman-teman. Karena akan ada data dari CPI. Ini sangat penting dan juga bisa berdampak sama pergerakan dari US dollar dan juga Bitcoin. Akan ada data core CPI dan juga CPI, Customer Price Index, sebuah data yang akan penting buat kita melacak seperti apa kondisi daripada inflasi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari forecast, ini nggak ada forecast ya. Core CPI-nya forecast-nya adalah bertahan di kisaran 0,4% month over month. Kemudian juga ada CPI dari data CPI secara umum itu kemarin inflasinya ada di kisaran harga 4,9%. Inflasinya ada di 4,9% dengan core sekitar 5,5. Sekarang di sini nggak kelihatan forecastnya. Ini akan sangat penting ya untuk hari Selasa besok. Terus juga hari Rabu akan ada data soal PPI. Ini dari sudut pandang produsen. Tadi kan yang konsumen. Yang CPI dari sudut pandang konsumen, kalau yang PPI dari sudut pandang produsen. Ini juga sama kurang lebih data inflasi. Kalau data-data ini menunjukkan peningkatan, itu akan meningkatkan kemungkinan The Fed masih naikin suku bunga sampai 25 basis point. Tapi kalau andai kata inflasi berhasil diredam, datanya cukup positif ya, atau inflasinya cenderung stabil ataupun turun, kemungkinan The Fed untuk pause itu akan lebih besar. Kemudian baru di hari Kamisnya kita akan dapat data soal FOMC meeting. Di sini data yang berhubungan sama keputusan yang akan diambil oleh The Fed Jerome Powell untuk memutuskan apakah masih bakal naikin suku bunga atau enggak. Jadi so far suku bunga itu masih berada di poin 5,25%. Dan dilihat dari forecastnya The Fed pause. Kalau kita lihat juga dari data Fed Rate Monitor, ini juga 70% konsensus yakin bahwa The Fed masih bakalan pause, teman-teman, di bulan Juni ini. Sementara 29,9% masih yakin bahwa masih ada kemungkinan The Fed naikin sekitar 0,25% untuk suku bunganya atau 25 basis point. Jadi itu yang akan sangat penting. Kemudian data dari European Central Bank, ini ada beberapa pidato dari beberapa petinggi. Kemudian keputusan juga untuk suku bunga mereka ya. Ini datanya di hari Kamis, teman-teman. Jadi akan ada keputusan juga untuk suku bunga di European Central Bank. Dilihat dari forecastnya, mereka masih bakal naikin 25 basis point. Ada retail sales juga dan initial jobless claim di hari Kamis. Hari Kamis ini banyak sekali news ya, jadi mungkin market akan volatil banget, teman-teman. Kemudian di hari hari Jumat, itu akan ada data soal CPI untuk Uni Eropa. Ini juga mungkin akan berdampak sama pergerakan dari market. Jadi itu beberapa data yang cukup penting. Selain itu juga akan ada beberapa news, teman-teman. Jadi terakhir kali berita ada perintah untuk Binance menanggapi pemerintah pembukuan sementara SEC pada tanggal 12 Juni. Ini Binance harus merespon ya. 12 Juni em, ya, dia dapat gini di tanggal 12 Juni menjelang sidang pengadilan kasusnya di tanggal 13. Di tanggal 13 akan ada sidang. Hari ini tanggal 12, berarti Binance US harus merespon. Besok kemungkinan akan ada sidang. Nah, ini baru berupa rumor ternyata, teman-teman. Bertentangan dengan rumor di komunitas kripto, Hakim belum menyetujui perintah pembukuan apapun. Jadi katanya Hakim belum ada manggil Binance ngasih surat tuh belum ada. Tapi rumornya seperti itu. Jadi ya kita nggak tahu pasti seperti apa. Tahu-tahu biasanya udah langsung ada news di market, teman-teman. Kita ikuti aja kasusnya. Kalau dia harus sidang besok, semoga sidangnya sukses sehingga market bisa cepat pulih. Ataupun kalau ternyata ini cuma rumor, berarti kita masih harus wait and see nih, melihat kondisi daripada market seperti apa buat kedepannya. Ini data soal Fear and Greed Index, teman-teman. Data ini menunjukkan kondisi dari market seperti apa ya, terutama market Bitcoin. So far sih Bitcoin masih cukup bagus, netral lah.
Sentimennya masih cenderung netral setelah sebelumnya pernah berada di titik 52 ya teman-teman untuk peer and greed-nya, which is itu masih terbilang netral. Sekarang juga masih dalam posisi netral di 47. Jadi bisa dibilang kondisi dari market sekarang itu nggak terlalu khawatir bagaimana. Apalagi kemarin ya market cukup drop ya teman-teman, terutama altcoin. Ternyata market masih cukup optimis melihat kondisi dari sekarang. Yaitu beberapa data yang cukup penting dari makroekonomi. Sekarang kita akan bahas berita-berita random yang ada di market seputaran kripto. Pertama, legislator Hong Kong ajak crypto exchange buka operasinya di negaranya, teman-teman. Jadi, kelanjutan daripada cerita yang kita lihat ya, bagaimana Coinbase, Binance US, yang menjadi bulan-bulanan SEC, dihajar habis-habisan mereka nih. Sekarang Hong Kong seperti membuka tangan untuk mereka. Ayo dong, semuanya daripada kalian sibuk di Amerika ribet, ya kan regulasinya ribet, terlalu ketat, kalian juga nggak bisa growing. Kita kenapa kalian nggak buka aja di Hong Kong? Jadi ini ajakan dari John Eng. Dia mengajak Coinbase sebenarnya untuk join, tapi nggak menutup kemungkinan juga sama bursa kripto yang lain. Jadi Hong Kong akan terima pertukaran kripto dan mereka sudah selesai sama regulasinya mereka. Jadi bisa dibilang Hong Kong udah siap nih untuk menerima masuknya vintage atau bursa kripto yang bakalan meramaikan dunia Hong Kong ini. Jadi menurut saya sentimen buat apa namanya koin-koin Hong Kong, koin-koin Cina ini masih bakalan tetap berlanjut buat kedepannya. Semoga akan menjadi awal yang baru ya tentang perubahan apa namanya geografis nih dari yang sebelumnya banyak di Amerika Serikat biar tersebar ke Asia, ke Dubai mungkin atau ke Eropa juga. Jadi itu teman-teman, kemudian juga ini data dari Glassnode. Data soal persentase Bitcoin dan juga pasokan pemegang jangka panjang. Ternyata pemegang jangka panjangnya masih nggak peduli. Nggak peduli sama fund yang diciptakan oleh SEC. Jadi Bitcoin, long term holder Bitcoin ya nggak kemana-mana sebenarnya teman-teman. Persentasenya sangat kecil, bahkan sangat kecil banget. Ini ya kalau kita zoom out, datanya itu ada di sini teman-teman. Jadi nggak ngaruh lah buat buat long term holder Bitcoin. Mereka tetap untuk ya santai aja. Nggak ada aksi apapun menanggapi dari regulasi yang dilakukan teman-teman atau berita FUD yang dilakukan. Jadi so far whales masih cukup aman. Terus saat altcoin kegilaan terjadi, diam-diam bullish perbedaan terhadap Bitcoin. Ini akumulasi pause terhadap penurunan dari harga Bitcoin. Kita lihat harga Bitcoin masih cenderung agak struggling, tapi kalau kita lihat dari BTC price itu sudah mengalami penurunan, Wheels justru malah mengambil kesempatan untuk mengakumulasi Bitcoin kembali, teman-teman. Dan ini datanya yang chart warna ungu ini merupakan Wheels Collectivity. Ya, ini menarik sekali datanya dan semoga kedepannya market bisa ongoing untuk kembali cetak all time high setelah news yang cukup panjang, FUD yang cukup panjang. Ya, kita lihatlah seperti apa nanti. Kemudian ini di lingkungan makroekonomi yang tidak pasti bersamaan dengan tekanan, hash rate daripada Bitcoin mengalami kenaikan, teman-teman. Hash rate-nya naik, nah biasanya nih miner senang nih dengan kondisi seperti ini. Cuan mereka bisa lebih banyak, teman-teman. Jadi good lah teman-teman. Terus juga ada breaking news dari Rusia. Rusia melalui salah satu bank mereka yang namanya Sberbank itu mengaktifkan Bitcoin untuk pelanggan mulai bulan ini. Jadi mereka welcome terhadap perdagangan kripto. Dari Sberbank itu akan memfasilitasi terutama layanan top up dan juga withdraw untuk kripto. Ini berita yang cukup bagus dari Rusia. Terus ada beberapa tanggapan yang diluncurkan oleh beberapa project yang kemarin disangka sebagai security oleh SEC. Kalau teman-teman masih belum tahu data terupdate-nya, ini kita ada post kemarin di komunitas Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau dapat informasi-informasi terupdate soal dunia kripto, silakan untuk di subscribe atau di follow ya channel Telegram kita, itu di update news Bitcoin. Di sini kita udah post juga nih ada beberapa watchlist terbaru soal kripto yang kemarin dianggap sebagai securities. Terus juga kita punya komunitas diskusi di Telegram. Jadi yang ini portal buat informasi
buat aku sharing informasi, kemudian ini grup buat diskusi. Jadi linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi kalau yang berminat untuk join. Eh, kita akan lihat lagi seperti apa data soal koin-koin yang dianggap sebagai security. Yang pertama ada BNB, XRP, Cardano, Tron, Solana, Matic. Nah, Solana dan Matic ini responnya cukup positif setelah penurunan yang cukup ekstrim di perdagangan kemarin. Solana naik 3%, Matic naik 8%. Jadi ini ada tanggapan nih, teman-teman. Dari Matic. Matic sendiri menanggapinya gini. Nah, meskipun Polygon Lab itu Polygon atau Matic ya itu diklaim sebagai sebuah securities, tapi mereka cuma bilang gini. Jadi development dan juga growth dari Polygon blockchain ini tidak serta-merta mereka memfokuskan apakah mereka adalah securities atau enggak. Tujuan mereka adalah membangun sebuah ekosistem dan Matic sebagai token mereka atau sebagai koin mereka ada di dalam bagian itu. Ya, jadi tujuan diciptakannya Matic itu adalah untuk mendukung ekosistem daripada Polygon. Jadi menanggapi kasus itu kayaknya Polygon nggak terlalu ambil pusing lah. Meskipun ada berita soal Polygon yang di delisting di bursa dari Robinhood ya kemarin. Tapi mereka nggak ambil pusing lah teman-teman. Jadi intinya mereka tetap fokus sama project mereka. Dan ya Polygon masih bakalan tetap survive buat kedepannya. Ini juga aku sudah bagikan di portal berita kita ya teman-teman. Optimisme datang dari Polygon. Kami bangga dengan menaruh sejarah jaringan Polygon dikembangkan di luar Amerika Serikat. Jadi Polygon ini project yang berbasiskan di India. Mereka nggak fokus sama Amerika Serikat. Jadi kalau ada FUD soal kebijakan ya mereka memang nggak bikin di Amerika teman-teman. Jadi mereka bilang kayak gitu. Itu dari Polygon. Kemudian Solana juga meresponnya ya. Jadi Solana bilang mereka nggak setuju nih. Jadi The Solana Foundation itu mengatakan mereka nggak setuju. Hanya karena Solana ini bersifat centralized, itu bukan berarti kita bisa diklaim sebagai securities. Jadi dia bilang kayak gitu dan memberikan klarifikasi teman-teman. Jadi Solana native ini adalah sebuah native dan utility token yang memang dipublish di Maret 2022. Holder Solana pun juga mendapatkan mendapatkan reward dari hasil staking mereka dalam konsensus. Jadi tujuan untuk diberikan reward adalah untuk membayarkan fee yang dilakukan oleh user teman-teman. Jadi ini perlu dikaji sebenarnya. Mereka bilang kayak gitu. Jadi policy makers itu harusnya mengubah nih, jangan pakai standar yang ada di zaman dulu. Kan kalau kita tahu teman-teman penilaian daripada SEC soal securities itu adalah penilaian di tahun 19 berapa gitu, 1940-an kalau nggak salah. Jadi udah jadul banget. Mereka harusnya update. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya semoga kita lihat regulator juga membuka mata nih. Kalau sekarang bukan zamannya zaman dulu lagi teman-teman. Sekarang udah zaman yang beda ya. Zamannya dimana teknologi itu sangat-sangat masif. Terus ada berita dari Nigeria regulator yang menghentikan operasi daripada Binance di sana. Ini karena kelanjutan dari SEC, kasus SEC ya. Bagaimana Binance Nigeria akhirnya di stop dalam penyediaan layanannya. Tentunya ini bikin berkurang lagi untuk ekosistem daripada Binance sementara. Tapi Nigeria mungkin nggak terlalu ramai juga sih teman. Jadi nggak terlalu ngaruh lah kalau menurut saya. Itu lalu gimana untuk pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita akan dapat pergerakan dari indeks dolar. Saya rasa market akan sedikit volatile, apalagi kita menjelang yang namanya FOMC meeting, teman-teman. Kalau kita sekilas ulas ya untuk pergerakan dari US dollar, saya agak melihat ini udah mau masuk bearish. Di sini ada semacam double top yang muncul. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, di sini jelas lebih kelihatan ya. Ada potensial double top yang terbentuk untuk indeks dolar, kemudian disertai dengan pergerakan MACD yang cenderung udah dead cross, mengindikasikan arahnya kemungkinan masih bakalan terkoreksi. Jadi ini sebuah sentimen yang positif mungkin untuk market. Semoga aja beberapa data yang kita akan perlukan seperti CPI dan PPI di hari Selasa dan Rabu itu cukup mendukung supaya indeks dolar bisa ditekan turun lagi teman-teman. Jadi harapannya kayak gitu. Sementara itu Bitcoin bergerak agak sedikit membuat recovery harga ya. Setelah sebelumnya Bitcoin drop sampai kisaran 25.000 something, sekarang Bitcoin udah mulai untuk merangkak naik ke 26.000. Tentunya ini adalah respon yang cukup positif. By the way, kita menjelang closing time frame weekly dan so far
apa yang saya lihat sementara ini masih belum berubah. Bitcoin masih dalam posisi bearish di time frame weekly-nya. Dilihat dari indikator MACD yang udah menunjukkan terciptanya dead cross ya. Jadi harapannya sekarang sih koreksi yang terjadi itu nggak akan dalam teman-teman. Semoga aja level-level yang menarik seperti 25 ataupun di 49.000, bukan 49, 24,9 ribu dolar itu menjadi level yang cukup menarik sebagai support. Tapi ada beberapa indikasi lain teman-teman. Jadi kalau kita misalkan mau cek kira-kira target Bitcoin bisa koreksi sampai mana, aku biasanya pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low. Di sini kita bisa dapat beberapa opsi sebagai support. Pertama ada 25,2 sebagai golden ratio 61,8. Ini kalau kalau Bitcoin turun dan mantul di kisaran 25, itu berarti tren bullish itu bisa sangat-sangat impulsif untuk running ke wave 3. Jadi kita ada target running ke wave 3, teman-teman. Semoga dalam beberapa bulan ke depan arah Bitcoin bisa mengarah ke kisaran harga 57.000 ya, teman-teman, untuk running wave 3-nya. Dan ya, sementara kita butuh pantulan dulu nih di kisaran harga 25.000. Kalau memang bisa mantul di harga tersebut, maka sentimen bullish itu sangat-sangat strong pada Bitcoin. Opsi yang kedua, kalau ternyata Bitcoin membuat koreksi yang lebih dalam lagi, mungkin sampai kisaran Fibo 50, yaitu di kisaran harga 23.400, itu mengindikasikan Bitcoin bakalan bullish dengan posisi yang cukup netral. Mungkin tidak terlalu impulsif, tapi naiknya bisa aja ya biasa-biasa aja, teman-teman. Itu. Tapi kalau Bitcoin justru drop lebih bawah daripada 23.400, nah itu udah mulai kayak market cenderung akan sangat-sangat membingungkan buat kedepannya arahnya bakalan kemana. Jadi kita siap-siap aja merespon kondisi daripada pergerakan daripada market selanjutnya. Hopefully semoga banget level 25.000 ini benar-benar bisa menjadi strong support buat Bitcoin. Sementara itu kalau kita perhatikan di time frame weekly, memang indikasi Bitcoin turun ini udah muncul waktu di perdagangan di April tanggal 17, di mana di sini sudah tercipta yang namanya bearish Marubozu atau bearish engulfing ya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman boleh cek bearish engulfing. Nah, ini bearish engulfing pattern, teman-teman. Ini merupakan pola candle di mana satu candle hijau itu dikalahkan atau dilahap habis oleh satu candle merahnya. Nah, kalau kita perhatikan kan posisinya kurang lebih sama ya. Satu candle hijau di sini itu dilahap habis. Artinya body candle dari candle yang merah itu jauh lebih besar. Dan ini memang mengindikasikan terjadi trend bearish. Dan so far sudah tercipta pada Bitcoin. Dan ya sekarang kita tinggal menunggu aja di mana kira-kira terjadi pola pembalikan arahnya. Jadi so far view saya di time frame weekly masih cenderung korektif atau mungkin bearish ya untuk jangka pendek. Terus kalau kita perhatikan dari time frame daily, pergerakan Bitcoin juga so far mirip-mirip aja teman-teman, sementara histobarnya masih merah. Jadi histobar di MACD-nya masih merah dengan volume yang kadang naik kadang turun. Bitcoin juga bergerak di dalam sebuah descending channel. Buat teman-teman yang belum tahu, descending channel, sorry ini salah ketik. Nah ini ada descending channel. Jadi ini merupakan pola seperti penurunan, tapi dia bergerak di dalam sebuah range. Kalau kita perhatikan pergerakan Bitcoin itu kan kurang lebih sama, meskipun di sini ada beberapa fake out yang tercipta. Tapi so far di time frame daily kelihatan banget Bitcoin masih kecenderungannya bergerak turun, teman-teman, dengan posisi smart money yang juga kosong. Lalu next di time frame 4 jam kira-kira arahnya kemana? Nah sekarang udah mulai terjadi pembalikan arah yang cukup menarik buat Bitcoin, teman-teman. Ekspektasi saya sih Bitcoin masih bisa kembali menguat. Hopefully kalau bisa naik ke 26.000 something. Jadi beberapa data itu sangat penting untuk kita perhatikan ke depannya. Semoga ini memang menjadi tren pembalikan arah seperti yang biasa-biasa terjadi pada yang namanya descending triangle. Descending channel, teman-teman. Jadi yaitu harapannya dia bisa kembali menguat ya kalau dia breakout, katakanlah inflasinya turun, kemudian the Fed juga pause, itu bisa menjadi sentimen yang cukup positif untuk Bitcoin. Jadi gitu aja mungkin pembahasan buat Bitcoin untuk sekarang. BTC dominance sudah sedikit mengalami penurunan, altcoin kemungkinan akan sedikit bergairah di perdagangan hari ini, teman-teman. Ethereum udah mulai growth. Kemudian Matic juga hari ini mengalami penguatan ya setelah mereka klarifikasi bahwa mereka masih cukup bagus. Matic udah kembali menguat ke 0,64.
XRP yang strong, teman-teman. Jadi ada beberapa token yang saya perhatikan strong, ada Bitcoin, Ethereum, XRP itu strong. Terus yang naik signifikan juga sih dari pantauanku ada Coinbase, ini naik sekitar 5% ya, meskipun ini aku kayak ini koin downtrend sih. Ya gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain teman-teman, ada koin lain buat dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.